Haleluya, puji Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita berkumpul kembali pada kesempatan kali ini untuk sama-sama berbakti memuliakan nama Tuhan. Mari semuanya kita bangkit berdiri, kita akan segera mulaikan ibadah kita. Kita angkat satu pujian, saat ini saat indah, ku memuji dan menyembah. Hadiratmu
kasih buat kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih buat hari yang baru. Terima kasih buat waktu untuk kami dapat berkumpul, berbakti, memuji dan mengagungkan akan nama-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, kami mau meninggikan Engkau, kami mau memuliakan Engkau. Karena Engkau Allah kami yang hidup, Allah yang layak untuk kami tinggikan, Allah yang kami hormati, Allah yang kami sembah dalam kehidupan kami. Penuhkan kami dengan sukacita yang daripada-Mu ya Tuhan. Biarlah pujian kami berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah kami. Biarlah kami dapat merasakan kemurahan Tuhan, kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Terpujilah akan nama-Mu. Kami siap mulaikan ibadah kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan nyanyikan satu pujian. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Haleluya. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Dengan sangkakala berduri. Rebutan puji Tuhan. Allah diagungkan.
Tuhan, biarlah roh Allah bekerja dalam kehidupan kita. Kita senantiasa dipenuhkan di dalam kepenuhan Roh Kudus itu dalam kehidupan kita, karena kita perlu rohnya memimpin kehidupan kita, menuntun setiap langkah kehidupan kita. Kita tidak mampu, kita tidak bisa tanpa Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Kita akan dengar kebenaran firman Tuhan. Mari kembali kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian, penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Haleluya. Ada
kuasa Tuhan, Engkau memenuhkan kami dengan Roh Kudus-Mu. Biar hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus-Mu tiap-tiap hari, tiap langkah dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, tolong kehidupan kami ya Tuhan. Sebentar kami rindu diisi kembali dengan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau nyatakan isi hati-Mu bagi kami semua, seluruh umat-Mu, supaya kami dapat mengerti dan berikan kemampuan, kekuatan kepada kami, ketaatan untuk kami melakukan setiap kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, urapi hamba-Mu, Tuhan pakai kehidupannya untuk menyampaikan kabar keselamatan yang daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, layakkan kami di hadapan-Mu. Kami mau menikmati kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Dan benar, gereja Tuhan harus membutuhkan Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus dalam hidup kita, kita tidak mampu untuk kita melangkah. Oleh sebab itu kita butuh Roh Kudus dalam hidup kita. Karena dialah yang akan menuntun seluruh hidup kita. Kalau minggu lalu kita mendengar firman Tuhan tentang bertekun dalam doa. Hari ini kita akan melihat bagaimana pengaruh Roh Kudus dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Kita baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-16, ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-13 sampai 15. Saya bacakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat yang ke-13. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata, ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga, ada sebuah janji kepada murid-muridnya, yaitu aku pergi, namun aku akan kembali. Dan ada janji juga, Yesus berkata aku pergi, tetapi saya akan mengutus penghibur, yaitu Roh Kudus. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus naik ke sorga yang menjanjikan Roh Kudus dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Dan janji itu dinanti-nantikan oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Siapapun dia, janji itu dinanti-nantikan. Pada waktu zaman dahulu, Yesus naik ke surga, Yesus menjanjikan janji itu kepada murid-muridnya, dan murid-murid itu menantikan janji itu. Begitupun Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, kita menantikan janji-janji itu. Oleh sebab itu, kita akan melihat bagaimana pengaruh Roh Kudus dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Pengaruh atau kekuatan Roh Kudus dalam setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, atau gereja Tuhan di hari-hari yang terakhir ini. Yang pertama, kita melihat pengaruh yang pertama atau kekuatan Roh Kudus dalam gereja Tuhan atau kehidupan orang yang percaya. Yang pertama, yaitu Roh Kudus sebagai penolong. Kita baca di dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-16. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Kekuatan Roh Kudus dalam setiap kehidupan orang yang percaya, yaitu yang pertama, ia memberikan seorang penolong.
Siapakah penolong itu? Yaitu Roh Kudus. Ayat yang ke-16 jelas. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Kata supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Bukan setahun Bapak Ibu, bukan sejam, bukan detik, bukan 2 tahun. Tetapi di sini dikatakan untuk selama-lamanya Ia menolong kita. Amin. Untuk selama-lamanya Roh Kudus itu sebagai penolong dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam masa-masa pencobaan, dalam masa-masa kesukaran, dalam masa-masa paceklik, ingat ada satu penolong yaitu Roh Kudus yang akan menolong Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Parakletos itu, penolong atau parakletos itu akan menolong Bapak, Ibu, Saudara dan saya untuk selama-lamanya. Bukan cuma hari ini ya, tetapi untuk selama-lamanya. Kalau kita melihat kamus Alkitab, di sana dikatakan penolong, pendamping, pembela dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi Roh Kudus sebagai penolong, sebagai pembela, sebagai pendamping dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mazmur pasal 146 ayat yang ke-5. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub adalah penolong. Coba kita baca. Mazmur 146 ayat yang ke-5. Di situ lain menempatkan hanya Allah satu-satunya penolong. Ayat yang ke-5, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Haleluya. Berbahagialah, bersukacitalah, bersemangatlah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Allahnya Yakub, Allahnya Israel adalah Allahnya kita. Amin. Dia penolong hidup kita. Oleh sebab itu saya katakan dalam masa-masa pencobaan, ingat ada seorang penolong yang luar biasa. Bukan sekali saja dia menolong, tetapi untuk selama-lamanya dia terus menolong saudara dan saya. Untuk selama-lamanya, bukan sesaat, tetapi untuk selama-lamanya, dari awal ke awal, dari tahun ke tahun. Dia Yesus, dia Roh Kudus sebagai penolong dalam kehidupan saudara dan saya. Mazmur 33 ayat yang ke-20. Mazmur 33 ayat yang ke-20. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, dialah penolong kita dan perisai kita. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, dialah penolong kita dan perisai kita. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau tanpa Roh Kudus dalam hidup kita, kita tidak akan bersemangat dalam hidup kita. Setahun lamanya dunia digemparkan oleh wabah virus yang ada. Tetapi ingat, kalau kita masih ada, kita punya Roh Kudus yang hebat. Kalau kita masih sampai hari ini, kita masih hidup, kita masih bernafas, kita masih kuat, kita masih sehat, berarti kita punya Roh Kudus yang menolong kita untuk selama-lamanya. Roh Kudus itu tidak pernah tinggalkan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dan supaya kita tahu, gereja bertumbuh hanya karena Roh Kudus dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Gereja berkembang harus gereja memiliki Roh Kudus. Kalau gereja tidak memiliki Roh Kudus dalam hidupnya, adalah gereja yang kosong, gereja yang mati, gereja yang tidak bisa berbuat apa-apa. Mati jasmani dan mati rohani. Rohaninya mati, tidak bisa berbuat apa-apa karena Roh Kudus tidak ada di dalam kehidupannya. Tetapi gereja yang hidup adalah gereja yang memiliki Roh Kudus dalam setiap kehidupannya.
Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Hal yang kedua, pengaruh Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya atau kekuatan Roh Kudus dalam kehidupan orang yang percaya. Yang kedua, sebagai penghibur. Sebagai penghibur. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Injil Yohanes 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam perjalanan hidup kita, terkadang kita tidak tahu apa yang kita buat dan kita lakukan dalam hidup kita. Tetapi Roh Kudus mengingatkan kita, menginsafkan kita. Itulah pengaruh Roh Kudus. Dia mengingatkan kita, dia memimpin kita, dia memberikan kita inspirasi hal-hal yang baru untuk kita mengerti apa yang akan terjadi ke depan. Saya masih ingat firman Allah 2 minggu lalu Ibu Gembala bilang, segala sesuatu yang kita alami itu yang kita sampaikan. Dan benar di dalam setahun sejak pandemi, sebelum pandemi juga, saya alami Bapak Ibu bagaimana peranan Roh Kudus itu dalam kehidupan saya. Bagaimana kekuatan Roh Kudus itu dalam kehidupan saya. Terkadang kita dengar kesaksian dari Tante Helen. Bagaimana pengaruh Roh Kudus itu dalam kehidupan saya. Terkadang kita mungkin lupa, dia mengingatkan kita. Mungkin terkadang kita melangkah, ada sesuatu yang kita tidak, kita menyimpang ya. Kita keluar daripada firman Tuhan. Tetapi dia ingatkan kita. Dan pada saat itu kita sadar. Dalam kesusahan, dia menghibur kita. Dia mengangkat kita. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengaminkan firman Allah pada minggu lalu. Ibu Gembala bilang, tekun dan berdoa. Dan untuk menerima sesuatu itu kita harus tekun. Bukan sekedar kita duduk di hadirat Tuhan lalu kita menantikan jawaban. Tetapi ada ketekunan untuk memperoleh sesuatu yang kita cita-citakan, sesuatu yang kita inginkan, kita harus tekun. Di samping kita tekun harus kita berdoa. Selama masa pandemi, Bapak Ibu tahu, saya punya jam doa itu jam 2. Jam 2 subuh, jam 3. Saya harus masuk hadirat Tuhan. Dan ketika saya masuk di dalam hadirat Tuhan itu, saya harus benar-benar alami bagaimana Roh Kudus itu bekerja dalam hidup saya. Sekalipun mungkin di rumah, bukan di tempat ibadah. Tetapi kalau kita berada di rumah, kita mendengar firman Allah dari hamba-hamba Tuhan yang hamba-hamba Tuhan sampaikan. Dan kita resapi, kita nikmati, kita alami. Maka Roh Kudus akan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Baik lewat ibadah-ibadah online yang disampaikan oleh Bapak Ibu Gembala dan hamba-hamba Tuhan yang lain. Kita nikmati, kita alami, kita menjiwai firman itu. Dan firman itulah yang akan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Karena firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetapi firman itu akan hidup dan berkuasa dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Kita baca di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku.
Jadi Roh Kudus itu memberikan semangat dalam hidup kita. Terkadang mungkin kita loyo, tetapi tiba-tiba kita semangat ya Bapak Ibu. Ya banyak hal yang kita temui dalam hidup kita. Tiba-tiba kita bersemangat, kita bersuka cita. Itulah pekerjaan Roh Kudus dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi inilah janji Tuhan dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Kekuatan Roh Kudus itu dahsyat dan luar biasa, pengaruhnya luar biasa dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Dan gereja membutuhkan kekuatan itu dalam hidup kita. Bapak Ibu, kita tidak tahu ke depannya apa yang terjadi. Tetapi mari kita meminta Roh Kudus sebagai penolong dalam hidup kita, sebagai penghibur dalam setiap hidup kita, yang memberikan kita semangat, memberikan kita gairah, sehingga kita tidak lengah dalam perjalanan hidup kita kepada Tuhan. Roma pasal 11 ayat yang ke-12 ayat yang ke-11, janganlah kamu kendor, tetapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roh kita menyala-nyala, berkobar-kobar. Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita, biar roh itu menyala-nyala. Api Pentakosta biarlah menyala-nyala dalam kehidupan gereja Tuhan, kehidupan Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Api Roh Kudus itu berkobar-kobar, menyala dalam setiap kehidupan kita. Dan kalau api Roh Kudus itu berkobar-kobar, menyala-nyala dalam kehidupan kita, maka kita akan mengalami hal-hal yang Tuhan janjikan dalam setiap kehidupan kita. Yohanes 16 ayat yang ke-7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik berguna bagi kamu jika aku pergi. Ini kata Yesus kepada murid-muridnya. Adalah lebih baik berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Yesus harus naik ke surga supaya penghibur itu kita alami dalam hidup kita, yaitu Roh Kudus kita alami dalam setiap hidup kita. Saya bacakan sekali lagi. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jikalau aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Haleluya. Luar biasa kan Bapak Ibu? Tidak sia-sia di dalam perjalanan hidup kita kepada Tuhan. Ada janji. Sebelum Yesus terangkat ke surga, dia berjanji kepada murid-muridnya. Dan janji itu digenapi oleh murid-muridnya pada 2000 tahun yang lalu. Di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, janji itu digenapi oleh gereja Tuhan pada waktu itu. Yang ketiga, pengaruh atau kekuatan Roh Kudus dalam kehidupan orang yang percaya, yaitu Roh Kudus membantu dan menyempurnakan doa-doa kita. Kita baca di dalam Roma 8 ayat yang ke-26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluh-keluhan yang tidak terucapkan. Sekali lagi, demikian juga Roh membantu kita, Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita, dalam ketidakberdayaan kita, kemampuan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Haleluya. Roh membantu kita, Roh Kudus membantu kita. Roh Kudus memberikan inspirasi dalam hidup kita, menolong kita dalam setiap keluhan-keluhan doa kita. Dia yang menyempurnakan setiap doa-doa kita. Terkadang kita berdalih bagaimana kita harus berdoa, bagaimana kita harus berbicara dengan Tuhan. Tetapi ingat, bukan kita yang berdoa, tetapi Roh Kudus membantu Bapak, Ibu, Saudara dan saya
untuk menyempurnakan setiap doa-doa kita. Haleluya. Ada 3 hal kekuatan atau pengaruh Roh Kudus dalam setiap kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama, sebagai penolong untuk selama-lamanya. Dan yang kedua, sebagai penghibur dalam masa-masa pencobaan, dalam masa-masa sukar. Dia Yesus, dia Roh Kudus senantiasa menghibur Bapak, Ibu, dan saudara dan saya. Dan yang ketiga, Roh Kudus membantu kita dalam setiap doa-doa kita atau keluhan-keluhan doa kita. Puji Tuhan. Demikianlah firman Allah pada sore hari ini. Mari kita angkat pujian. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus. Hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Roh Kudus, kau hadir di sini. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Kau. Buka hati, buka hati, waktu selanjutnya sesaat. Haleluya, haleluya. Engkaulah kekuatan kami, Roh Kudus. Engkaulah pengharapan di dalam hidup kami. Engkau yang menguatkan kami. Engkau yang membangkitkan iman kami, ya Tuhan. Oh Roh Kudus, nyatakan kuasa-Mu, Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami buka hati kami bagi Engkau, Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Roh Kudus. Haleluya. Haleluya, haleluya.
hari-hari ini kami perlu akan Engkau. Kami perlu Roh Kudus di hari-hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Roh Kudus, kami perlu Engkau. Glory, glory, haleluya, haleluya. Ya Roh Kudus, kami perlu Engkau, Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Penuhi setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu itu. Penuhilah setiap kami, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Roh Kudus, kami perlu Engkau, Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Roh Kudus, kami perlu Engkau, Roh Kudus. Ya Roh Kudus, nyatakan kuasa-Mu. Nyatakan kuasa-Mu, Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Glory, 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 glory. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami perlu Engkau, Roh Kudus. Roh Kudus, nyatakan kuasa-Mu, Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Penuhi setiap kami, Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Glory, 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 glory. Glory Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Glory, 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 glory.
Haleluya, 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 haleluya. Glory, glory, glory Tuhan. Glory Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Kami perlu Engkau dalam hidup kami. Penuhkan kami Tuhan. Kami yakin Roh Kudus akan menuntun kami, memimpin kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Ke atas. Amin, amin. Roh Kudus yang hadir. Datang ke atas. Datang penuhiku. Haleluya. Datang hatiku. Datang segarkan Roh Kudus yang hadir. Datang penuhiku. Haleluya. Datang hatiku. Datang segarkanku. Roh Kudus yang haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami perlu Engkau dalam hidup kami. Biarlah Engkau selalu memenuhi setiap kami dengan Roh-Mu itu Tuhan. Di setiap hari, dari hari ke sehari, kami selalu dipenuhkan dengan Roh-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah datang kepada kami pada saat ini Tuhan. Biarlah kami mau tetap setia kepada Engkau. Kami mau tetap percaya, kami mau tetap bergantung. Hanya Roh Kuduslah yang memberikan kekuatan kepada kami. Hanya Roh Kuduslah yang dapat menolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu bagi kami. Tuhan berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman-Mu. Tuhan pakai selalu hamba-Mu dengan kuasa-Mu dalam pelayanannya, dalam keluarganya, dalam pekerjaannya. Tuhan berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami semua yang sudah mengikuti kebaktian ini, baik yang ada di rumah masing-masing maupun kami yang ada di tempat ini. Tuhan berkati setiap kami. Berkatilah setiap usaha pekerjaan dari jemaat-jemaat-Mu. Berkatilah setiap rumah tangga dari jemaat-Mu Tuhan. Biarlah jemaat-Mu tetap ada di dalam perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan. Terlebih Tuhan, kami mau Engkau selalu bersama-sama dengan kami di dalam kami menjalani kehidupan kami di dalam dunia ini. Karena Roh-Mu yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur buat pertemuan kami pada saat ini Tuhan. Biarlah peribadatan kami dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami percaya setiap pujian yang sudah kami naikkan itu menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Kalau kami akan berpisah dari tempat ini, kami akan pulang. Tuhan menyertai dalam perjalanan kami pulang. Dan tibakan di rumah kami masing-masing dengan selamat, tidak kurang suatu pun. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Terima kasih Tuhan. Sudah jemaat Tuhan,
Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghantaran persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini, besok, sampai seterusnya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus